Disebutkan dalam banyak kitab hadis bahwa syafaat Nabi itu ada 8 macam. 8 macam syafaat Nabi. Yang pertama disebutkan syafaat Nabi itu asy-syafa'atul uzma li ahlil mauqif wa hadhihi khassatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang syafaat pertama bagi Nabi adalah syafaat agung untuk orang-orang yang di padang mahsyar, dan ini hanya khusus untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita dibangkit dari kubur, manusia dihalau seluruhnya mulai Nabi Adam sampai hari kiamat, dihalau menuju ke suatu tempat yang namanya mahsyar. Nah, berapa lawas di situ? Ribuan tahun. Di situ manusia huru-hara mencari keputusan kemana juga, ke surga ke neraka kah? Ini maka huru-haranya luar biasa. Ini belum ada syafaat lagi. Syafaat Nabi belum ada. Yang ada di situ hanya syafaat amal. Syafaat amal jadi malaikat. Di hari yang sangat panas itu, ujar Nabi kita, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa yang bisa masuk dalam naungan Allah itu? Ada beberapa orang. Belum ada syafaat selain daripada syafaat amal yang kita kerjakan dalam dunia. Di situ manusia dalam keadaan haus, keadaan lapar, dalam keadaan telanjang. Lalu Siti Aisyah lawan Nabi kita, ya Rasulullah, supannya bertelanjang di situ kayak apa kita? Ujar Nabi kita, apa di situ orang semuaan sibuk sedang meliti macam-macam, meliti pikiran macam-macam. Semuaan mikirkan diri kemana? Ke surga atau ke neraka? Nah, di situ yang memberikan kita syafaat pekerjaan kita dalam dunia. Ujar Nabi, man at'ama lillah at'amahullah, wa man saqa lillah saqahullah, wa man kasa lillah kasahullah. Di padang mahsyar itu, siapa-siapa yang dalam dunia suka memberi makan orang karena Allah, di situ akan diberi makan oleh Allah. Siapa dalam dunia yang suka memberi minum karena Allah, di situ akan diberi minum oleh Allah. Siapa yang dalam dunia suka memberi pakaian karena Allah, di situ akan diberi pakaian oleh Allah. Nah, jadi yang menolong kita di situ belum ada orang-orang, yang ada hanya amal-amal kita semasa hidup dalam dunia. Nah, setelah sekian lawas di padang mahsyar huru-hara itu, dikisahkan manusia datang kepada Nabi Adam, wahai Adam, engkau bicara lawan Tuhan. Kayak apa nasib kita nih? Anak cucu engkau di sini sudah kesusahan, kepayahan. Ya Nabi Adam, aku tidak kau memberi pertolongan apa-apa. Coba datangi Nabi Nuh. Nuh kayak itu juga datangi Nabi Ibrahim. Ibrahim kayak itu juga datangi Nabi Isa, Nabi Musa. Musa kalau bisa juga datangi Nabi Isa. Kalau sanggup juga jar Nabi Isa datangi Muhammad. Datangi Muhammad. Datanglah kita kepada Nabi Muhammad. Seluruh manusia, umat Nabi manapun datang kepada Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, engkau bicara dengan Allah. Kayak apa kita nih? Segera diputuskan, segera dihisab. Ujar Nabi, analaha. Ini urusanku, ini urusanku. Sujudlah Nabi kita. Sujud Nabi kita dalam waktu yang sangat lawas. Akhirnya Allah berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak, ispa' tusabsa. Ya Tuhan, hai Muhammad, angkat kepala engkau. Engkau minta apa diberi. Lalu Nabi kita minta kepada Allah agar manusia yang berkumpul sedemikian banyak ini segera diputuskan kemana mereka. Nah, mulai itulah terjadi proses hisab manusia. Nah, jadi ini disebut syafaatul uzma, syafaat agung yang hanya dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi lain menyerah, apalagi nang ada nabi. Nabi kita yang maju ke hadapan Allah. Ya Allah, ini manusia lah kasih disidang, lah kasih dibiriskan, lah kasih ditimbang amal. Nyaman mereka ke surga, ke neraka, ke neraka. Di sini kan tidak jelas kemana nasibnya. Lalu Allah menyegerakan itu. Dihisaplah manusia satu persatu. Ini syafaat agung yang hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, syafaat Nabi kita adalah syafaat fi dukhuli ahli jannah al-jannah ba'dal farag minal hisab. Wa hadhi khassah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang kedua, orangnya sudah dihisab, sudah ditimbang,
sudah menyeberang Shiratal Mustaqim, tinggal lagi menuju surga. Tuntung menyeberang Shiratal Mustaqim, stop ya malaikat, tunggu dulu. Nunggu pulang. Awas nunggu, sudah berdiri semua aneh. Dihisap sudah selamat, ditimbang amal sudah selamat, menyeberang sudah selamat, tinggal masuk surga lagi. Ya malaikat kadang kumpul, istilah kumpulan dah, nampak cangga surga nih. Nabi kita pulang mengurus lawan Tuhan. Ya Allah, mereka sudah selesai, segerakan mereka masuk ke dalam surga. Allah segerakan mereka masuk ke dalam surga. Ini syafaat hanya khusus untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang lain tidak bisa memberi syafaat seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, syafa'atu li Abi Thalib ammihi sallallahu alaihi wasallam, wa hadhihi khassah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat khusus yang diberikan Allah kepada Nabi untuk memberi syafaat kepada paman beliau Abi Thalib. Itu pun hanya untuk Nabi kita yang bisa. Yang keempat, syafa'atuhu fi man istahaqqan nar min usatil mu'minin an la yadkhulaha. Yang keempat itu syafaat Nabi kita kepada orang-orang yang dihukum, diputuskan masuk neraka. Ini yang keempat. Dihisap, ditimbang, sudah ini ke neraka dah. Putusannya ke neraka. Lalu orang mencari Nabi kita, wahai Rasulullah, ulun diputuskan ke neraka, tolong ulun. Nah di sini Nabi bisa memberi syafaat. Kayaknya aku mau rusakannya Nabi. Nabi mengurus, Nabi memberi syafaat, akhirnya yang putus masuk neraka kada jadi masuk ke dalam surga. Nah ini berlaku untuk Nabi dan bagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang syahid bisa, orang wali bisa, orang saleh bisa, orang mukmin bisa memberi syafaat ini. Nah, kita diputuskan masuk neraka, kita cari ada wali, nah wali tolong ulun. Ini wali bisa mengurus. Ada orang saleh bisa, ada orang mukmin biasa bisa. Kalau syafaat yang demikian. Yang kelima, syafa'atuhu fi man dakhala an-nar min usatil mu'minin ayyukhraja minha hadhihi lin-nabi wa ghairi. Yang kelima ini syafaat diberikan kepada orang-orang yang sudah masuk neraka. Kujiak dalam neraka. Nabi bisa mengurus, memberi syafaat, diangkat dari neraka. Yang lain pun bisa juga, orang wali, orang saleh bisa. Orang wali, orang salih yang sudah masuk ke dalam surga. Mana kawan kita lihat nih, yang dalam dunia biasa berkumpul di masjid, yang biasa di orang aruh, mana apa kadang di surga. Wajah malaikat di neraka. Nah lalu yang dalam surga ini mau urusakan lawan Tuhan. Ya Allah, tuh kawan kami sekampung, se-RT, sama-sama ke masjid rancak, ke orang aruh rancak bayi-bayi, angkatkan di neraka, diangkat oleh Allah Ta'ala. Mereka syafaat nih. Nah yang beri syafaat macam ini, Nabi bisa, orang saleh bisa, orang wali bisa, orang mukminin bisa. Kemudian yang keenam, syafa'atun fi raf'i darajat fil jannah hadhihi lin nabi wa ghairi. Yang keenam, Nabi memberikan syafaat kepada orang-orang ahli surga supaya dinaikkan kelasnya. Kan surga ada tingkatan-tingkatan. Firdaus surga paling top dah, Firdaus. Ini pusatnya surga. Surga itu ibu kotanya Firdaus. Semua sentral situ tempatnya para nabi-nabi, para rasul itu di Firdaus. Orang-orang wali yang tinggi di Firdaus. Lalu anak bininya atau kawannya di surga yang di bawah. Surga yang paling bawah. Maka ya apa kita ngalih bertemu si dia di sini di Firdaus, kita di sini kayak apa? Urus pan kita pindah ke sana kawakah supaya para perumahan si din. Nah itu kawa. Nabi kita mau urus. Wali-wali kawa mau urus. Tuh kasihan lah kawannya ada ya Allah di bawah. Di surga paling bawah, sedangkan kawannya di Firdaus. Mohon ya Allah naikkan mereka tuh ke Firdaus supaya para kawan-kawannya. Nah ini bisa disyafaati oleh Nabi SAW dan orang-orang beriman yang lainnya. Yang ketujuh, syafa'atuhu li'a'rab wa hadhihi lin-nabi wa ghairi. Syafaat Nabi untuk ashabul a'rab. Ashabul a'rab ini orang yang sama kebaikan kejahatan. Ditimbang sama, kebaikannya 10 kilo, kejahatannya 10 kilo. Orang ini ditempatkan Allah di satu tempat yang namanya Al-A'rab. Di sini kumpulannya.
Di surga kada, neraka kada. Kumpul di situ. Orang-orang yang sama kebaikan kejahatannya atau orang-orang yang melakukan amal yang mewajibkan ke surga sekaligus melakukan amal yang mewajibkan ke neraka. Mana mandak. Misalnya orang ini terbunuh fisabilillah, itu mesti ke surga. Tapi ini durhaka lawan kuitan mesti ke neraka. Diandaklah di Arab situ. Nah, sekian lawas sudah di Arab ini ke surga kada neraka kada. Minta tolong lawan Nabi, ya Allah, ya Rasulullah, urusakan lawan Tuhan supaya kami ini ke surga. Nah, Nabi bisa memberi syafaat, orang beriman bisa memberi syafaat, orang-orang saleh bisa memberi syafaat. Yang terakhir, syafaat Nabi kita untuk masuk surga tanpa dihisap. Ini bisa oleh Nabi, bisa oleh yang lain daripada Nabi. Nah, kita minta lawan Nabi, wahai Rasulullah, urusan ulun supaya masuk surga kada usah dihisap, langsung aja. Nabi bisa itu. Orang-orang saleh bisa. Nah, jadi inilah syafaat 8 macam yang diberikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kada ada syafaat Nabi yang dalam kubur, kada ada. Syafaat Nabi yang di sakaratul maut, kada ada. Syafaat Nabi 8 macam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi jangan kita berharap-harap di kubur kena ada Nabi menghadangi, mana yang mau kayak itu, mana dalilnya? Kita dikubur belum kiamat lagi. Kita ini mati belum kiamat lagi hari. Nabi itu kena beri syafaat kepada kita di padang mahsyar. 8 macam dari syafaat Nabi kepada umatnya itu. Jadi yang kedua, sesudah malaikat yang memberi syafaat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hanyar nabi-nabi yang lain, hanyar para syuhada, orang-orang yang mati gugur di medan peperangan. Rasulullah SAW bersabda, yasfa'us syahid bi sab'ina min ahli baitih, orang yang mati syahid itu bisa memberi syafaat 70 orang kula-kulanya. 70 orang kula-kulanya. Nah, ini mandat yang diberikan, wewenang yang diberikan kepada orang mati syahid itu mencari 70 orang. 70 orang cari. Mana kula-kula ikan? Baik, carilah si syahid ini kula-kulanya. Oh, ini saya kong. Laporan, ya Allah, hamba nak beri syafaat lawan ini orang nah, pian ridailah. Oh, kata kawa Tuhan itu jangan diberi syafaat nah, kata kawa. Karena syafaat ini mesti yang memberi syafaat diridai Allah, yang diberi syafaat pun mesti orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada kawa syafaat itu, misalnya Tuhan ini kan boleh syafaat siapakah hendak kada ada itu kada kawa. Setiap kali kita hendak memberi syafaat kepada orang, mesti lapor lawan Tuhan. Ya Allah, hamba hendak memberi syafaat ini orang, bisa kada? Rasulullah SAW, Nabi kita, kekasih Allah yang paling dikasihi Allah. Di padang mahsyar didatangi umat, wahai Rasul, ulun ini dihukum, keputusannya nah, kalah kebaikan, minta syafaat. Kadang oleh Nabi, aku minta lawan Tuhan. Ya Allah, ini hamba Rasulmu hendak memberikan syafaat kepada ini orang. Siapa gaji Tuhan? Oh, jangan diberi syafaat. Kenapa Rasulullah orang ini jangan diberi syafaat? Karena ini orang musuhnya bulan Ramadan. Orang yang musuh bulan Ramadan, engkau kada kau beri izin beri syafaat. Musuhnya Ramadan itu apa artinya? Orang bulan puasaan itu musuhnya orang meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ini bulan puasa makin maksiat. Kalau ada puasa, tampak ketahui orang banyak beruku, minum, orang banyak. Ini musuhnya Ramadan. Nah, ini orang Nabi pun kada diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat orang seperti ini. Jadi Nabi kita kada bebas memberi syafaat. Makanya Nabi kita bebas memberi syafaat, sawan umatnya sing sawan ke surga. Nabi paling penyayang lawan umat. Cuma terbatas, harus izin Allah siapa yang diberi syafaat.